Mengenal, kontak budaya dan akulturasi, privacy dan teritori. Dalam psikologi lintas budaya. Perkenalkan, saya Susi Purnamasari, NIM F131200085. Saya mahasiswi psikologi Universitas Semarang. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang psikologi lintas budaya guna untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah psikologi lintas budaya. Di sini saya akan membawakan dua tema, yaitu tema yang pertama yaitu kontak budaya dan akulturasi, yang kedua yaitu privasi dan teoritik. Langsung saja saya akan membahas kedua tema tersebut. Tema yang pertama yaitu budaya dan akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sehingga kebudayaan asing tersebut masuk ke kebudayaan lokal dan lambat laun akan diterima dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri dan tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian dari kebudayaan tersebut. Penyebab terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu tidak terbentuk begitu saja, namun ada beberapa faktor penyebabnya. Beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu kenapa dikatakan sebagai faktor internal? Karena terjadinya akulturasi budaya itu yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor yang paling terasa yang disebabkan oleh faktor internal. Di antaranya, yang pertama, terjadinya penambahan penduduk. Baik itu disebabkan karena terjadinya kelahiran atau karena perpindahan penduduk, dan juga termasuk berkurangnya penduduk akibat angka kematian dan juga migrasi. Kemudian yang kedua, lahirnya penemuan baru di berbagai sektor dan bidang sehingga mampu mempengaruhi perspektif dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, terjadinya konflik atau pertentangan antara masyarakat, baik itu terjadi antara individu maupun kelompok. Kemudian muncul penemuan teknologi baru yang mampu menggantikan yang sudah ada sebelumnya dan kini digunakan hampir di seluruh masyarakat dan mampu mengubah kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan juga konflik masyarakat. Konflik masyarakat ini tidak bisa dipungkiri jika konflik masyarakat mampu mempengaruhi akulturasi budaya. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini kebalikan dari akulturasi budaya dari faktor internal. Pada faktor eksternal, terjadinya akulturasi budaya itu disebabkan oleh pengaruh dari luar masyarakat. Contohnya, contoh yang pertama yaitu perubahan alam, kemudian peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain melalui difusi atau penyebaran kebudayaan. Akulturasi pembaharuan antara budaya yang masih terlihat, kemudian masing-masing sifat khasnya, kemudian asimilasi atau pembaruan antar budaya yang menghasilkan budaya yang sama sekali baru dan atas budaya lama, sehingga budaya lama itu tidak tampak lagi. Kemudian bentuk-bentuk dari kontak kebudayaan yang menimbulkan proses akulturasi. Yang pertama, kontak dapat terjadi antara seluruh masyarakat atau antara bagian-bagian yang di dalam masyarakat saja. Dapat juga terjadi antara individu-individu dari dua kelompok. Kemudian yang kedua, kontak dapat pula diklasifikasikan antara golongan yang bersahabat dan juga golongan yang bermusuhan. Kemudian kontak dapat pula timbul antara masyarakat yang menguasai dan masyarakat yang
menguasai masyarakat yang dikuasai secara politik ataupun ekonomi. Kemudian yang keempat, kontak kebudayaan dapat terjadi antara masyarakat yang sama besarnya atau juga yang berbeda besarnya. Kemudian tema yang kedua yaitu privasi dan teritori. Nah, menurut Sarlito, privasi adalah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk tidak diganggu kesendiriannya. Nah, privasi itu merupakan kontrol selektif dari akses pada diri sendiri ataupun kelompok. Sebagai contoh, ada seseorang atau kelompok menginginkan privasi pada suatu waktu tertentu, tetapi di waktu yang lain mereka dapat menurunkan tingkat privasi yang ada, sehingga orang atau kelompok lain dapat memasuki daerah privasi tersebut, baik secara visual maupun ekovisual. Nah, dalam sebuah ruang seseorang atau kelompok dapat lebih mengatur privasinya yang diinginkannya. Nah, privasi itu memiliki dua jenis pengelompokan, yaitu yang pertama, golongan yang berkeinginan untuk tidak diganggu secara fisik. Nah, mereka memiliki keinginan untuk menyendiri, kemudian keinginan untuk menjauhkan dari pandangan atau gangguan tetangga atau lalu lintas. Kemudian cirinya yang ketiga, keinginan untuk intim dengan orang-orang tertentu saja, tetapi jauh dari semua orang. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang berkeinginan untuk menjaga kerahasiaan diri sendiri yang berwujud dalam tingkah laku, hanya memberi informasi yang dianggap perlu saja. Kemudian contoh ciri-cirinya, keinginan untuk marah, merahasiakan jati diri. Kemudian keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak kepada orang lain. Kemudian memiliki keinginan untuk tidak terlibat dengan tetangga atau orang lain di sekitarnya. Kemudian fungsi dari privasi yaitu sebagai komunikasi yang efektif, kemudian menjaga gangguan dari ketelanjangan sosial. Kemudian yang ketiga, menjaga harga diri agar orang merasa bermartabat di hadapan orang lain. Nah, kemudian teritori. Teritori itu dapat berarti sebuah wilayah atau daerah kekuasaan. Atau bisa dikatakan teritori adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan hak seseorang atau kelompok orang atas sebuah tempat atau suatu letak geografis. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar. Nah, kemudian klasifikasi dari teritori. Yang pertama yaitu teritori primer. Teritori primer ini adalah tempat-tempat yang bersifat sangat pribadi dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah akrab atau orang yang sudah mendapatkan izin. Kemudian teritori sekunder, yaitu tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling kenal. Nah, ruang yang mempunyai tingkatan teori sekunder itu biasanya ruang yang digunakan secara bergantian dengan orang atau kelompok lain. Kemudian yang ketiga, teritori publik, yaitu tempat-tempat yang terbuka yang digunakan secara umum. Nah, biasanya area publik ini di mana setiap orang diperbolehkan berada di tempat tersebut. Kemudian ada 3 tipe pelanggaran teritori. Yang pertama, violation. Nah, violation ini yaitu tindakan memasuki teritori tertentu yang ada dan tidak ada sanksinya, biasanya terkait dengan masalah kultur. Nah, kemudian yang kedua, invasi. Invasi itu tindakan ambil alih suatu tempat atau kegiatan dari pemiliknya yang biasanya bersifat temporer atau permanen, namun dari segi sosial masih bisa diterima. Kemudian yang ketiga itu kontaminasi. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya terkait tentang materi psikologi lintas budaya.
Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.